kisah nyata. Ada seorang anak kecil berusia kurang lebih 5 tahun dan dia dinyatakan hilang di sebuah hutan di mana pencarian sudah dilakukan 7 hari 7 malam, namun anak itu tetap tidak ditemukan. Namun setelah kurang lebih 14 tahun lamanya, tiba-tiba warga digegerkan oleh kedatangan seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah anak yang hilang 14 tahun yang lalu. Dan di situ gadis itu bercerita bahwa dia diasuh dan dibesarkan oleh sosok seorang perempuan bernama Ibu Rara. Nah, pertanyaannya, siapakah Ibu Rara tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ruang Subuh. Bersama saya Dewi. Malam ini saya tidak menghadirkan narasumber, tapi saya akan bercerita yang diangkat dari kisah nyata. Dan cerita ini datang dari seseorang yang berdomisili di Sumedang Kabupaten. Untuk nama saya samarkan atas permintaan narasumber demi menjaga privasinya. Sahabat Subuh, ada hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat, tapi nyata. Dan ada kejadian-kejadian yang tidak semua orang bisa percaya, tapi dialami. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kamu tidak sedang menonton sendirian. Tapi kalau kamu memilih untuk sendirian, pastikan kamu benar-benar siap. Sahabat Subuh, kita tidak berlama-lama lagi dan mulai masuk ke ceritanya. Dan cerita ini datang dari sebuah desa yang jauh dari keramaian. Dan di desa itu ada sebuah rumah yang mungil kecil bersih, yang dimana rumah itu dihuni oleh seorang bapak dan 2 anak perempuan. Kita sebut aja kakaknya itu Winnie, yang pada saat itu berusia kurang lebih 10 tahun. Dan adiknya adalah Wina, yang pada saat itu usianya sekitar 5 tahun. Dan pada saat itu kebetulan orang tuanya itu sudah berpisah. Jadi kedua anak itu memilih tinggal bersama bapaknya. Begini sahabat Subuh. Pada suatu hari Wina nangis karena dia merindukan ibunya. Karena emang ibunya itu tinggal lumayan jauh dari tempat tinggalnya yang sekarang. Nah, dia mencoba untuk bicara sama bapaknya. Tapi bapaknya bilang, "Nak, jangan hari ini, bapak sibuk. Bapak tidak bisa mengantarmu hari ini, ya mungkin di lain waktu." Tapi yang namanya juga anak kecil, Wina terus aja menangis. Nah, keesokan harinya lagi-lagi anak itu menangis dan terus memanggil ibunya, ingin cepat ke rumah ibunya untuk bertemu bersama ibunya. Nah, lagi-lagi anak itu membujuk bapaknya agar bisa mengantarkannya ke rumah ibunya. Tapi lagi-lagi bapaknya itu menolak untuk mengantarkannya di hari itu karena dengan alasan sibuk. Nah, hari ketiga lagi-lagi Wina nangisnya
semakin kencang, semakin menjadi-jadi, gak mau makan, gak mau tidur, tetap ingin diantarkan ke rumah ibunya. Dan di situ lagi-lagi bapaknya menolak, tidak bisa mengantarkannya karena sibuk. Nah di situ Winnie sebagai kakaknya merasa iba. Akhirnya Winnie bicara sama adiknya, "Dek, udah gak usah nangis terus. Udah nanti sore pas maghrib, pas bapak sholat ke masjid, kita berangkat ke rumah ibu berdua." Nah di situ Wina itu mulai menghentikan tangisannya. Dia berharap memang itu benar-benar dia akan pergi ke rumah ibunya bersama kakaknya. Nah, singkat cerita, sore menjelang maghrib, bapaknya pergi ke masjid. Dan di situ Winnie mengajak kakaknya, "Kak, ayo kita pergi ke rumah ibu sekarang, mumpung bapak lagi ke masjid." Nah di situ Winnie bersiap-siap, bergegas untuk keluar rumah dengan berbekal cuma satu obor dan satu korek api saja. Dan mereka mulai menelusuri jalan menuju karena memang untuk menuju ke rumah ibunya itu memang ada jalan yang memang masuk melewati hutan dan kebun. Nah mereka mulai masuk ke lorong-lorong kecil. Nah sore pun mulai gelap dan mereka sudah berada tepat di jalan yang memang sudah mulai masuk ke perkebunan, ke kebun-kebun yang memang nanti masuknya ke arah hutan. Nah, pada saat mereka jalan berdua, tiba-tiba mereka itu menghentikan langkahnya secara tiba-tiba karena mereka itu dengan jelas mendengar seperti ada langkah kaki di belakang mereka yang mengikuti. Tapi pas ini menengok ke belakang, ternyata dia tidak menemukan apapun kecuali hanya kegelapan malam dan suara burung-burung hutan yang menambah mencekamnya malam pada saat itu. Nah akhirnya tanpa ragu mereka meneruskan perjalanannya lagi. Dan baru beberapa langkah, tiba-tiba mereka pun berhenti dengan adanya suara ranting seperti jatuh gitu dari belakang. Dan lagi-lagi mereka menoleh ke belakang dan tidak menemukan suatu apa. Akhirnya mereka meneruskan lagi perjalanannya dengan hanya berbekal satu obor saja, Sobat Sungguh. Nah baru beberapa langkah mereka meneruskan langkahnya itu memang pas mau masuk ke hutan. Jalan yang tembus ke hutan, setelah habis hutan itu baru tembus ke satu perkampungan yang memang di situ ada di mana ibunya tinggal. Nah, mereka terus meneruskan perjalanannya langkah demi langkah. Rasa takutnya pun hilang karena semangatnya mereka itu ingin bertemu dengan ibunya. Ketika mereka melangkah tepat di sebuah kebun yang memang kebun itu penuh dengan rumpun-rumpun bambu yang cukup gelap mencekam. Di situ Wina berteriak, "Kakak, aku takut. Kakak, ada hantu di belakang." Nah, Winnie langsung menghentikan langkahnya. Dan dia mencoba memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Tapi lagi-lagi dia tidak melihat sesuatu apapun. Akhirnya dia mengajak lagi adiknya untuk berjalan. "Ayo deh, kita terus aja berjalan. Tidak usah melihat ke belakang. Udah, lurus aja lihat ke depan ya dek ya." Udah gitu mereka meneruskan lagi perjalanannya langkah demi langkah. Dan baru beberapa langkah Wina berteriak lagi. Dan saat itu dia langsung jongkok dan langsung menutup mukanya sambil dia berteriak,
kakak ada hantu, ada hantu. Lihat kakak di belakang ada hantu. Rambutnya panjang, matanya merah, lidahnya ngejuntai panjang. Dari situ, benar-benar merinding. Dan di situ kakaknya pun berusaha menghentikan lagi langkahnya karena memang dia tuh melihat seperti ada sekelebatan orang kayak lewat set aja gitu. Dan di situ Wina itu menunjuk ke satu arah. Di situ kak, aku lihat di situ ada hantu kak, di situ ada hantu. Nah di situ Winnie pandangannya pun terfokus ke satu titik yang dimana dia itu melihat memang ada pohon kecil yang memang bergeraknya itu nggak biasa. Nah dari situ dia langsung menoleh ke adiknya untuk meneruskan perjalanannya kembali. Tapi setelah dia menoleh ke sebelah kiri di mana saat itu adiknya berdiri, ternyata adiknya Wina itu sudah tidak ada di tempat. Sudah hilang begitu saja. Dan di situ Winnie mulai panik dan memanggil-manggil nama adiknya. Wina, Wina, dek, kamu di mana dek? Kamu di mana dek? Jangan ngumpet dek, jangan main-main dek, ini di hutan dek. Tapi tidak ada suara sedikit pun dari Wina. Tidak ada sahutan sedikit. Di situ dia mulai panik. Dia mulai mengarah ke tadi yang ditunjuk sama adanya itu, barangkali mungkin Wina itu ada di situ, tapi ternyata tidak ada. Di situ semakin hening, semakin panik, dan Winnie mulai menangis, memanggil-manggil nama adiknya. Dan setelah beberapa saat dicari ke kanan, ke kiri, depan, belakang, ternyata adiknya tidak ditemukan. Dan di situ dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah bapaknya. Sambil berteriak-teriak, dia balik arah kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan singkat cerita, Wina itu sampailah di perkampungan di mana bapaknya tinggal. Dia kembali ceritanya ke rumahnya. Dan di situ memang sudah ada beberapa warga yang berkerumun, yang membicarakan bahwa Winnie itu memang hilang, belum kembali. Dan di situ dia teriak-teriak mulai, dan sekumpulan warga itu langsung nyamperin ke Winnie. Kamu dari mana aja? Kita mencari dari tadi, itu bapakmu mencari kemana-mana. Kamu dari mana? Di situ Winnie dengan paniknya bicara, Wina hilang di hutan. Tolongin, adik saya hilang, Wina hilang di hutan. Nah di situ akhirnya bapaknya tuh datang. Dan Wina tuh bercerita, Bapak Wina hilang, di mana nah hilangnya? Di hutan, di sana Bapak, di dalam di hutan. Udah dari situ ya, mungkin karena memang kalau di perkampungan itu memang suka ada tradisi gitu ya. Tradisi kalau ada anak hilang di hutan itu, mereka itu akhirnya sepakat untuk mencarinya ke dalam hutan. Dan mereka sebagian itu membawa kentungan, ada juga yang membawa tampah gitu ya, tampir gitu. Nyeruk kalau bahasa Sundanya. Nah itu mereka langsung berbondong-bondong masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan anak itu. Nah sesampainya di hutan di mana titik yang ditunjuk oleh Winnie, hilang adiknya itu tepat di situ. Mereka mulai berkeliling-keliling mencari-cari sampai memukul-mukul kentungan pasti tepat. Dan pada akhirnya menjelang subuh mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Sahabat Suhu, sekarang ceritanya beralih ke Wina. Nah, pada saat Wina begitu diambil, jadi Wina itu merasa benar-benar ada yang mengambil gitu dari belakang. Nah, langsung didekap gitu. Nah Wina merasakan bahwa pelukan itu adalah pelukan ibunya. Karena memang benar-benar seperti pelukan seorang ibu gitu. Tapi
Di situ Wina bisa membedakan bahwa itu benar-benar bukan pelukan ibunya. Nah, di situ Wina merasa bahwa dia itu dibawa naik ke atas pohon, dibawa turun lagi dari pohon satu ke pohon yang lainnya, begitu aja berpindah-pindah. Tapi Wina sama sekali cuma bisa merasakan, cuma bisa melihat, tapi tidak bisa bicara gitu. Nah, dari beberapa menit lah dari situ, mungkin beberapa lama dari situ, setelah Wina itu diajak naik, turun, pindah dari pohon satu ke pohon yang lain, tiba-tiba Wina mendengar dari kejauhan ada suara orang-orang memanggil namanya sambil ada suara-suara kentungan gitu dari kejauhan. Wina, kamu gimana? Bahkan Wina mendengar jelas ada suara bapaknya memanggil-manggil namanya. Wina, kamu di mana nak? Ini bapak. Kamu di mana nak? Tapi Wina cuma bisa mendengar tanpa bisa bicara. Nah, suara-suara dari sekelompok orang itu semakin lama semakin terdengar jelas. Jadi semakin mendekat ke tempat di mana Wina dan seseorang itu berada. Seorang perempuan itu yang memang memeluk Wina. Nah, setelah suara itu semakin nyaring, semakin dekat, di situ Wina merasakan, benar-benar merasakan bahwa dia itu dibawa turun dari sebuah pohon sama perempuan itu, turun pelan sampai ke bawah pohon. Dan di situ perempuan itu bicara dengan begitu lirih, lembut, dan bicara seperti ini. Nah, kamu di sini duduk ya. Kamu jangan kemana-mana sebelum ibu menjemputmu. Dan jangan lupa ini pegang. Dan perempuan itu memberikan 3 helai daun kering ke Wina untuk dipegang dan ditaruh seperti ini. Begitu. Sekarang ibu pergi dulu, kamu di sini dulu, kamu jangan kemana-mana sebelum ibu datang menjemputmu. Nah, ceritanya si perempuan itu pergi entah kemana, Wina pun gak tahu. Dan di situ Wina duduk sendiri dengan memegang 3 helai daun kering, dikinin aja sahabat subuh, begini nih ceritanya begitu. Dan di situ Wina melihat jelas langkah kaki para warga yang mencarinya itu. Tapi mereka itu seperti tidak melihat Wina sama sekali. Padahal jaraknya itu sangat dekat katanya. Dekat paling juga, bahkan ada Wina itu melihat bapaknya di depannya tepat. Memanggil terus namanya sambil menangis. Wina, nak kamu di mana? Padahal tepat berada di depan Wina. Tapi bapaknya seperti tidak melihat Wina di situ sama sekali. Dan Wina pun tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Cuma bisa melihat dengan jelas ada bapaknya di depannya, ada tetangga-tetangganya di depannya gitu. Tapi tetap Wina tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia hanya melihat dan hanya melihat saja. Sekelompok orang keliling-keliling di lokasi itu mencarinya. Dan yang pada akhirnya sekelompok orang beserta bapaknya itu udah hilang semakin menjauh dan benar-benar hilang, lenyap, tidak ada suara apapun. Dan di situ setelah semuanya senyap, sunyi, tidak ada satu orang pun di situ yang mencari, akhirnya perempuan itu datang kembali. Dia bilang seperti ini, nak, ayo kita pergi. Kamu ikut sama ibu, kamu aman bersama ibu. Dan di situ pun Wina
tidak bisa menolak ataupun tidak bisa melakukan apapun kecuali dia mengikuti apa yang diinginkan oleh perempuan itu. Akhirnya singkat cerita Wina itu diambilnya lagi, biasa pakai kain jarik gitu katanya, digendong gitu. Nah di situ Wina itu dibilang sama perempuan itu begini, nah panggil aja ibu ini Ibu Rara, ibumu yang akan mengasuhmu, kamu aman bersama ibu. Sekarang kamu bobo ya. Seperti itu. Dan tiba-tiba Wina itu merasakan kantuk yang luar biasa, akhirnya tertidurlah lelap di gendongan Ibu Rara. Pas bangun, Wina itu berada di satu rumah yang dimana rumah itu semuanya terbuat dari kayu dan bambu. Dan Wina baru sadar bahwa dia itu berada di atas tempat tidur yang beralaskan daun-daun kering tapi tertata dengan begitu rapi. Nah, di situ dia mulai mendengar ada suara-suara beberapa orang perempuan sedang mengobrol gitu. Tapi pas Wina dengar sedikit semakin jelas, bahkan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebagian Wina mengerti dan ada sebagian juga yang Wina tidak mengerti. Dan Wina itu coba mengintip dari sela-sela rumah yang dari kayu itu kan ada selanya tuh. Dia mulai mengintip sedikit dan dia melihat di situ memang ada beberapa perempuan sedang berbicara. Dan di situ dia sosoknya itu sama seperti sosok manusia pada umumnya gitu, cuman yang bisa dibedakannya itu kata Wina itu dari tangan yang mungkin katanya lebih panjang dibanding ukuran manusia biasa. Dan maaf ya, ini kupingnya juga lebih agak lancip gitu katanya. Dan semakin dilihat-lihat memang dari giginya itu memang nggak sama dengan seperti halnya gigi manusia gitu, tapi agak-agak runcing gitu, agak-agak runcing gitu. Nah di situ mungkin Ibu Rara itu ngeh gitu bahwa Wina itu sedang mengintip. Dan akhirnya Ibu Rara itu membuka pintu rumah itu dan menyapa Wina, kamu udah bangun nak? Di situ Wina agak sedikit ketakutan karena memang baru terlihat jelas wajah Ibu Rara itu. Jadi memang katanya yang Wina ingat, yang pertama diingat itu memang giginya itu agak-agak runcing katanya gitu. Terus rambutnya itu panjang maka agak-agak gimbal katanya gitu. Tapi kalau kayak mukanya itu biasa aja, nggak ada yang menakutkan. Cuman bisa dibedakannya mungkin dari dari atas bibir ini nih nggak ada garis bibir kayak kita nih, jadi lurus aja gitu. Jadi bibir atas itu lebih tipis katanya gitu. Udah bisa dibayangkan ya. Nah di situ Wina itu benar-benar diasuh, dimanja. Jadi setiap harinya itu Wina itu kata Wina itu benar-benar diajarkan caranya bermain sulap katanya, ilmu bela diri, terus bagaimana caranya memanjat pohon dengan cepat gitu, kayak untuk mengambil buah-buah itu udah kayak monyet aja gitu, tok gitu. Dari usia kecil, dari usia 5 tahun dia tuh diajarin seperti manjat pohon, bagaimana cara bertahan hidup di hutan, terus diberitahu tanaman mana yang bisa dimakan dan tidak gitu. Itu semuanya itu dikasih tahu sama Ibu Rara itu. Bahkan katanya sahabat Sung, Wina itu sering sekali diajak ke pasar sama Ibu Rara. Diajak ke pasar, dan pasarnya pasar tradisional aja, pasar biasa gitu, bukan pasar gaib maksudnya. Pasar tradisional gitu. Dan setiap Wina diajak ke pasar, Wina itu selalu disimpan
di sebuah ruangan yang seperti ruangan untuk keamanan yang memang sudah nggak kepake kayaknya gitu. Dan selalu Ibu Rara itu bilang bahwa nak, kamu duduk aja di sini, tunggu ibu sampai ibu datang, kamu jangan kemana-mana. Dan ini pegang selalu daun kering 3 itu mesti dipegang dan diginiin. Dan di situ kayak orang-orang lewat di depannya itu udah lewat-lewat gitu aja, karena memang seperti nggak melihat Wina sama sekali. Gitu. Dan sampai Ibu Rara itu datang menjemput Wina untuk kembali pulang, dan apa yang dibeli Ibu Rara itu di pasar mesti ada jantung pisang dan anak ikan. Kalau bahasa Sundanya itu impun gitu ya, anak ikan. Selalu ada jantung pisang dan anak ikan. Jadi kalau ayam, ikan-ikan gede itu nggak pernah Wina lihat gitu. Ibu Rara itu belanja itu. Dan akhirnya mereka pulang seperti biasa aja, masak seperti biasa gitu. Dan setelah itu, nah katanya Wina itu sering sekali hampir tiap hari itu diajak untuk mandi di sebuah sungai. Dan setiap mandi atau kemanapun Ibu Rara itu mengajak Wina pergi. Wina itu selalu diberi seperti biji merica, tapi agak besar dari merica katanya. Nggak tahu biji apa gitu, mungkin biji-biji hutan gitu yang berada di hutan gitu mungkin. Nah di situ selalu dibawanya, dan di situ selalu ada pohon yang dilewati setiap harinya. Wina dibawa kemana? Mesti melewati pohon itu. Katanya pohonnya itu seperti pohon nangka, tapi daunnya itu lebih besar daripada daun nangka gitu. Daun pohon nangka gitu maksudnya. Dan di situ selalu mesti dilempar gitu. Tapi bukan satu, maksudnya ada semacam 10 biji gitu. Udah dilempar gitu aja di situ gitu. Dan Wina pun tidak tahu maksudnya apa, ngikuti aja apa kata-kata Ibu Rara. Kata Ibu Rara, kalau lewat ke sini kamu mesti naburin ini, seperti itu. Nah, singkat cerita, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan Wina pun mulai beranjak dewasa. Dan anehnya, Wina itu tidak ingat sama sekali sama ibunya, bapaknya, kakaknya. Udah Wina merasa udah hidup di situ dari kecil, udah beres begitu. Tapi ketika dia menginjak dewasa, tiba-tiba ketika bangun tidur, Wina itu mulai itu memorinya itu kembali ke belakang. Dia mulai mengingat sosok kakaknya Wini, mengingat sosok bapaknya, mengingat sosok ibunya, tetangganya, teman-teman sepermainannya lagi kecil. Di situ mulai dia bingung, apa, siapa, terus aku ada di mana, kayak gitu. Nah, di situ Wina itu mulai merasakan sesuatu hal yang memang sebenarnya dia itu punya tempat yang lain selain daripada tempat itu. Nah, suatu saat Ibu Rara itu kelihatan sering murung, seperti sedih aja gitu katanya. Dan di situ Wina sering bertanya, ibu kenapa kok kelihatan sedih? Terus ibu kenapa sering sekali kalau aku lagi tidur itu ibu menatap aku terus gitu, kenapa bu, ada apa? Coba ibu cerita sama Wina. Tapi Wina melihat Ibu Rara itu tiba-tiba dari matanya itu mengeluarkan air mata seperti menangis sedih, dan Wina masih belum mengerti ada apa, kenapa gitu. Nah, suatu saat Wina itu pergi ke tempat yang biasa dia mandi, ke sungai. Dan di situ lagi-lagi dia ketika duduk di pinggir sungai di atas batu, dia itu mengingat sesuatu hal yang pernah dia lakuin, kayak main bersama teman-temannya, bersama kakaknya, bersama ibunya, bersama bapaknya. Di situ dia duduk merenung, apa gitu, siapa mereka itu. Akhirnya Ibu Rara itu nyamperin, katanya Sobat Suhu, nyamperin, dia duduk di sebelah Wina dan dia bicara dengan begitu lirih banget. Dia bilang begini sama Wina, "Nak, sepertinya sudah saatnya kamu kembali ke rumahmu, ke tempat di mana
seharusnya kamu berada. Di situ Wina bingung. Wina gak ngerti apa yang dibicarakan sama Ibu Rara. Dia bertanya, "Ibu, aku harus pulang kemana? Bukannya tempatku di sini. Bukannya ibu itu adalah ibuku." "Enggak, Nak. Ini bukan tempatmu. Kamu sudah saatnya pulang. Kamu sudah dewasa. Ibu sudah. Kamu harus punya masa depan. Kamu tidak mesti terus bersama ibu. Mungkin udah saatnya kamu pulang dan ibu akan mengembalikanmu ke orang tuamu." Di situ lagi-lagi Wina duduk bingung, termenung apa yang dibicarakan dengan Ibu Rara itu. Dia benar-benar belum mengerti sepenuhnya. Nah, suatu hari Ibu Rara mengajak Wina benar-benar duduk berdua untuk bicara. Dan di situ Ibu Rara bilang ke Wina, "Nak, ibu akan pergi dulu dalam 2-3 hari. Kamu jangan kemana-mana ya. Di sini aja tinggal di rumah. Makanan sudah ibu siapkan." Dan akhirnya ceritanya Ibu Rara itu pergi dalam 2-3 hari dan baru kembali. Dan setelah itu Ibu Rara dengan mimik muka yang sedih, Ibu Rara bicara sama Wina, "Nak, ayo saatnya kita pergi. Saatnya kamu kembali ke rumahmu yang sebenarnya." Di situ Wina menolak, "Enggak, Bu. Wina mau di sini aja tinggal bersama ibu. Hanya ibu, seorang ibu yang benar-benar bisa menyayangi Wina dengan sepenuh hati. Wina gak mau pisah sama ibu." Sambil nangis, Wina itu menolak dikembalikan sama ibunya. Tapi lagi-lagi ibunya membujuk Wina, "Enggak, Nak. Ayo kita pulang sekarang. Ibu akan mengantarkanmu. Ibu sudah tahu di mana rumahmu yang sebenarnya." Wina lagi-lagi menolak, merinding. Semua merinding. Maaf. Dan lagi-lagi Wina menolak untuk dikembalikan ke orang tuanya. Jadi Wina tetap ingin tinggal bersama Ibu Rara. Karena mungkin Wina itu sudah terlanjur sayang gitu sama Ibu Rara. Tapi Ibu Rara terus membujuknya. Walaupun sambil berderai air mata, Ibu Rara itu terus membujuk. Sambil menangis gitu katanya sampai subuh. Nah, pada akhirnya di suatu hari menjelang maghrib, karena memang katanya kata Wina itu di kampung Ibu Rara itu, di mana Wina tinggal di situ, memang suasananya itu emang kayak mau maghrib aja gitu, mau pagi, siang, sore, ya begitu aja gitu, seperti pas mau menjelang maghrib gitu. Kalau mungkin di daerah-daerah kita gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita, Wina itu mau mengikuti keinginan Ibu Rara untuk pergi dari kampung itu menuju ke rumahnya yang Ibu Rara sebut itu adalah rumah yang sebenarnya untuk Wina. Dan sesampainya di suatu kampung, Wina itu disimpan sama Ibu Rara itu di teras rumah. Teras sebuah rumah di kampung yang memang Wina itu agak sedikit ingat gitu. Bahwa dia itu mulai ingat bahwa dia pernah bermain di situ, karena memang selama 14 tahun itu memang nggak banyak perubahan. Di kampung itu nggak banyak yang berubah gitu, kayak rumah-rumahnya. Ya mungkin ada cuma sedikit perubahan gitu, Sobat Subung. Nah, di situ ada beberapa pesan. Sambil berderai air mata, Ibu Rara itu berbicara dengan Wina seperti ini. "Nah, sudah saatnya kita berpisah. Kamu sudah dewasa, kamu harus punya masa depan. Tapi kalau suatu saat kamu ingin bertemu sama ibu, ini ibu bekelin yang kayak biji-bijian yang tadi suka dilempar ke pohon yang kayak nangka itu.
kamu ambil katanya 3 biji ini dan kamu pijit 3 biji ini dan ibu akan datang menemui kamu. Seperti itu pesannya. Dan Wina di situ nangis sejadi-jadinya karena memang Wina itu nggak mau berpisah sama Ibu Rara. Tapi dengan berat hati Ibu Rara pun memang harus meninggalkan Wina di situ duduk sendirian. Nah setelah itu Sobat Subuh, Ibu Rara itu pergi aja meninggalkan Wina yang hanya duduk sendirian di situ. Karena memang pada saat itu di kampung itu memang penerangannya itu belum ada listrik gitu, kayak belum ada gitu. Cuma kayak lampu-lampu cempor gitu. Jadi di luar itu penerangannya itu memang gak begitu terang gitu. Memang ya gelap aja gitu. Nah setelah itu Wina sedang duduk termenung sendiri bingung di situ, tiba-tiba ada yang keluar dari rumah itu, seorang ibu-ibu. Dan Wina pun masih ingat, sebut aja ibu itu namanya Ibu Nani. Nah Ibu Nani itu, Wina itu masih ingat bahwa itu adalah tetangganya gitu. Wina itu memanggil, Ibu Nani ya gitu. Ibu Nani itu bingung, kamu siapa nak? Kamu sedang apa di sini? Kamu mencari siapa? Ibu Nani, ini Wina. Katanya. Ini Wina. Ibu Nani tuh masih kebingungan. Wina siapa ya? Kamu mau ke siapa? Ini Wina Bu Nani. Anaknya Pak Maman katanya. Anaknya Pak Maman. Ini Wina gitu. Dari situ Bu Nani itu baru mungkin sedikit ngeh, tapi masih rasa gak percaya apakah iya itu Wina, anak yang hilang 14 tahun yang lalu gitu. Yang memang sudah bisa ya terlupakan, bisa dibilang seperti itu karena saking lamanya 14 tahun, coba bayangin. Di situ Ibu Nani itu mulai duduk. Wina, apakah benar ini kamu Wina, anaknya Pak Maman? Iya Bu Nani, saya Wina katanya. Terus selama ini kamu kemana? Saya tinggal bersama Ibu Rara Bu Nani. Saya ini tinggal bersama Ibu Rara. Ibu Rara itu baik, bla 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 apa segala macam. Dan di situ Ibu Nani itu langsung bergegas ke rumah bapaknya Wina gitu, untuk memberitahu bahwa apakah benar ini Wina, anak yang hilang 14 tahun yang lalu itu. Akhirnya bapaknya datang dan di situ bapaknya pun bingung, cuma melihat aja, kamu siapa gitu. Bapak katanya, karena Wina tuh ingat bahwa itu memang bapaknya gitu. Bapak, ini Wina, ini Wina. Kamu anak bapak Wina yang hilang itu? Iya Pak, ini Wina, adiknya Teh Wini katanya gitu. Dan di situ bapaknya itu langsung memeluk Wina. Bener-bener baru yakin bahwa itu Wina gitu, anaknya. Karena beberapa ada pertanyaannya itu memang Wina tahu karena memang itu Wina. Di situ bapaknya bener-bener rasa nggak percaya bahwa anaknya bisa kembali dengan sehat, cantik, dengan rambut yang panjang ngejuntai, pakai kebaya yang lucu, cantik gitu. Dan akhirnya bapaknya itu mengajak Wina untuk ke rumahnya gitu. Di situ mulai bapaknya bertanya dan dikerumuni banyak warga di situ yang bertanya, seolah-olah Wina itu benar-benar menjadi sosok yang fenomenal gitu. Kok datang setelah 14 tahun gitu, bayangin. Nah, setelah itu Wina itu di situ bercerita bahwa Wina itu diasuh dan dibesarkan oleh sosok seorang perempuan yang begitu sayang banget sama Wina, yang bernama Ibu Rara. Dan wajahnya seperti apa, pokoknya semuanya diceritain dari A sampai Z gitu. Dan di situ Wina pun dan warga pun sempat geger juga gitu, karena memang Wina itu pandai
menaiki pohon gitu, loncat-loncat gitu. Jadi loncatnya itu bukan kayak loncat kayak kita manusia cuma selangkah 2 langkah gitu, bisa 2, 3, 4 langkah manusia itu gitu. Udah pintar aja gitu, udah aneh aja, udah pintar sulap. Jadi sulapnya itu bukan trik-trik sulap gitu, bukan. Jadi kayak ada sesuatu yang memang tiba-tiba hilang di depan mata gitu. Karena memang itu diajarkan sama Ibu Rara gitu. Dia pun pandai ilmu bela diri kayak pencaksilat gitu. Pandai, pintar gitu. Terus dia kayak manjat pohon itu, pohon kelapa itu udah kayak set gitu. Manjat udah tahu-tahu udah di atas, udah turunnya tuh gitu ke bawah. Udah warga itu udah aneh aja dengan tingkah laku Wina setelah hilang 14 tahun itu. Memang punya banyak kelebihan, keunikan yang dia bawa dari sana. Begitu. Dan di situ selang beberapa hari dia itu menangis aja terus Wina. Wina selalu bilang ke bapaknya, "Bapak, saya mohon, saya pamit, saya ingin kembali ke Ibu Rara. Saya mohon izin dari bapak." Tapi bapaknya terus membujuknya, "Jangan, Nak. Kamu sudah dikembalikan ke sini sama Ibu Rara. Nanti kalau kamu ingin ketemu dengan Ibu Rara, kan kamu dikasih tahu, kamu masih ada biji-biji itu yang bisa kamu pijit dan Ibu Rara akan datang untuk menemui kamu." Dan di situ karena saking rindunya sama Ibu Rara, gak tahan gitu. Wina itu akhirnya pergi ke sebuah kebun setelah maghrib. Dia pergi ke sebuah kebun membawa 3 biji, yang biji apalah itu namanya, biji kayak merica gitu, dibawalah ke sebuah kebun. Dan dia dengan menyebut nama Ibu Rara, dia pijit biji itu. Dan bener katanya, sahabat Sugeng, Ibu Rara itu hadir dengan sekejap mata, ada di depan. Dan mereka berpelukan. Tapi setelah itu yang bikin Wina sedih, Ibu Rara itu bicara seperti ini sama Wina. "Nah, sekarang dalam waktu yang sangat panjang, entah kapan kita bisa bertemu lagi karena ibu mau pindah. Kamu di sana aja, di rumahmu, jangan mengingat-ingat ibu terus karena ibu pun tersiksa kalau kamu terus mengingat ibu. Jalani hari-harimu, hidupmu dengan penuh kebahagiaan di tempatmu yang seharusnya. Itu adalah tempatmu yang sekarang ini, Nak." Dan di situ Wina menangis, "Jangan, Bu, jangan, Bu. Aku nggak bisa jauh terlalu lama sama ibu. Ibu harus sering-sering menengok saya ke sini," katanya. Tapi Ibu Rara di situ bilang, "Nah, nanti ketika kamu mendapatkan jodoh dan di hari pernikahan kamu, itulah mungkin hari terakhir ibu datang untuk menemuimu." Begitu Ibu Rara bilang. Mungkin itu adalah pertemuan terakhir kita. Ibu akan hadir, akan datang di hari pernikahanmu nanti. Nah, singkat cerita, pulanglah Wina. Dan suatu saat Wina itu mendapatkan jodoh dan menikah. Di situ itu sebetulnya Wina itu hari yang benar-benar ditunggu-tunggu karena sesuai janji Ibu Rara bahwa Ibu Rara itu akan datang untuk terakhir kalinya di hari pernikahannya Wina. Dan di situ tepat di hari pernikahannya Wina itu benar-benar melihat Ibu Rara itu ada, tapi orang di sekelilingnya itu kayak keluarganya, tamu-tamu undangan apa segala macam, nggak melihat sama sekali kehadiran Ibu Rara di situ. Dan Wina itu benar-benar melihat, tapi setiap Wina mau menyamperin ke Ibu Rara selalu seperti ini tangannya. "Jangan, kamu di situ aja duduk." Jadi Wina itu nggak jadi. Jadi setiap mau nyamperin, Ibu Rara selalu memberi tanda tangan seperti ini. "Kamu di situ aja duduk." Dan di situ Wina menangis ya terus. Kenapa? Gak kuat ingin memeluk Ibu Rara. Karena Ibu Rara itu benar-benar hadir di tengah-tengah pesta pernikahannya. Sampai karena mungkin banyaknya tamu, Wina pun berbicara dengan siapa. Akhirnya ketika dia melihat di sekelilingnya, Ibu Rara itu benar-benar sudah tidak ada di sana. Dan di situ Wina pun menangis, memanggil-manggil Ibu Rara.
Dan di situ mungkin sebagian tamu, saudara, temannya itu bingung kenapa Wina itu memanggil-manggil Ibu Rara. Mungkin yang sebagian seperti orang tuanya atau saudaranya itu mungkin banyak yang tahu, mengerti siapa yang dipanggil sama Winnie, karena mungkin karena Wina itu kan sudah banyak bercerita gitu, tapi mungkin untuk sebagian orang memang tidak mengerti. Nah, di situ Sobat Su. Dan setelah itu Wina setelah menjalankan pernikahannya, lahirlah seorang anak perempuan. Wina itu melahirkan seorang anak perempuan. Dan singkat cerita, anak perempuan itu sudah beranjak sekitar 5-6 tahun. Dan anak itu selalu berbicara seolah-olah ada lawan bicara gitu. Dan selalu Wina kalau nanya sama anaknya, "Nak, kamu sedang berbicara dengan siapa?" "Aku sedang berbicara dengan nenekku. Namanya nenek aku itu adanya Mak Rara," katanya gitu. Nah, di situ Wina pun mulai, oh berarti kehadiran Ibu Rara itu terus berlanjut sampai anaknya lahir dan berusia 7 tahun. Sahabat Suwung, ikuti cerita-cerita kami selanjutnya, yang dimana nanti saya bukan hanya bercerita, tapi saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang akan menyampaikan kisah pengalamannya. Saya Dewi Krishna, sampai jumpa di cerita selanjutnya.